Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton pada gerak lurus. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga anak-anak semua bisa diberi kemudahan dalam pembelajaran fisika hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu peta konsep atau materi yang akan kita pelajari. Nah, hukum Newton pada gerak lurus, yang pertama kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, nanti hukum Newton ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya pada benda. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Newton pada gerak benda. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu, yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai jenis gaya. Yang ketiga, dapat menggambar dan menguraikan vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada suatu benda. Dan yang terakhir, dapat menerapkan berbagai jenis gaya yang bekerja pada suatu benda dengan menerapkan hukum-hukum Newton tentang gerak benda. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu hukum 1 Newton. Pasti udah pernah belajar ya di SMP apa itu hukum 1 Newton. Nah, kita flashback lagi. Nah, bunyinya yaitu, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan sepanjang garis lurus. Nah, jika dibuat dalam persamaan, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sigma F sama dengan 0. Apa sih yang dimaksud dengan sigma F? Kita ketahui bahwa F itu gaya. Nah, sigma itu sama dengan resultan atau sama dengan penjumlahan. Sehingga sigma F itu artinya penjumlahan gaya. Artinya, jika pada suatu benda jumlah atau resultan gayanya itu sama dengan 0, maka bendanya akan tetap diam atau bendanya akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga, untuk hukum 1 Newton ini akan berlaku pada benda untuk 2 kondisi. Kondisi pertama, jika benda itu diam atau percepatannya sama dengan 0, dan yang kedua, jika benda itu melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, atau dengan kecepatan yang konstan. Nah, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di hukum 1 tadi kita lihat bahwa jika jumlah gayanya sama dengan 0, maka bendanya tidak akan berubah keadaannya. Nah, tapi di hukum 2 ini, lanjutannya dari hukum 1, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana nilai percepatan ini akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Jika gaya yang diberikan makin besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Nah, jika ditulis dalam persamaan, persamaannya akan seperti ini. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Artinya jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, untuk hukum 2 Newton ini berlaku untuk kondisi benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yang artinya benda tersebut memiliki percepatan yang konstan. Nah, yang terakhir, hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini membahas tentang gaya aksi dan reaksi pada suatu benda. Nah, bunyinya seperti ini. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah,
Untuk persamaannya ditulis seperti ini. Sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, di sini kita lihat jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi. Nah, tapi di sini ada minus. Minus di sini artinya arahnya berlawanan. Di sini tandanya positif, yang reaksi tandanya negatif. Artinya aksi dan reaksi ini arahnya selalu berlawanan, tetapi nilainya selalu sama. Nah, sini ya, sifat-sifatnya sama besar. Terletak dalam satu garis kerja, artinya aksi reaksi ini selalu dalam garis sejajar. Jika aksinya di sumbu X, maka reaksinya juga ada di sumbu X. Dan yang ketiga, sifatnya itu berlawanan arah. Dan yang keempat, bekerja pada dua benda yang berlainan. Nah, sekian materi untuk hukum Newton kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis gaya, kalian bisa lihat video part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.